shock kemarin itu. Kan itu meledaknya kan setelah ditangkap penahanan muncul semua TV. Saya kaget dan itu semua teman-teman maupun family saya ngirim. Pak, saya nggak mau lihat. Saya emang nggak mau lihat. 12 kali Om katanya Om dicelupin ya. Yang saya tahu dari hasil penyidikan kemarin kan dibilang 12 kali. Setelah dipelajari rekaman CCTV katanya 12 kali. Saya cuma nyebut, ya Allah kok bisa kayak begini gitu. Kenapa ini artinya manusia nggak punya perasaan itu ya. Waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga. Udah ya, saya sudah lega. Istri saya agak terobati karena selama ini kan kita masih gelap. Siapa sih, apa sih motifnya gini-gini. Iya. Karena saya terus terang aja, saya berusaha waktu ke kolam renang itu juga saya bilang nggak ada Pak CCTV, kami udah diserahkan semua ke polisi. Jadi kami juga nggak ada. Saya bilang ya udah Mas, terima kasih. Saya hanya pengen tahu sih seperti apa kolamnya. Karena kan pengen tahu dalamnya seperti, ternyata memang dalam. Gitu. Ternyata memang dalam karena saya lihat sendiri, wah saya ngebayangin cucu saya kan tingginya cuman berenang di kolam dewasa. Bahkan sampai terakhir saya mau ke makam itu, saya dibilang, karena istri saya bilang, ya aku kangen sama Danta, ayo kita ke makam. Saya di makam, terus ada keinginan juga karena buyutnya beliau kan juga baru meninggal, ini ibunya dari istri saya. Jadi kami di belakang. Ya udah nanti habis dari makam Dante kita sebentar mampir kita ke makam eyangnya gitu. Nah ini sampai terakhir gitu dan selalu beliau keingetan dan saya sampai kadang-kadang saya pikir kok bisa seperti ini gitu, yang saya nggak habis pikir. Oh iya, cucu pertama di saya paling, dan itu saya artinya gini, kalaupun dia ada di mana, saya juga bilang Ger, kalau memang Dante perlu ayah jemput di mana ayah jemput, karena saya udah nggak aktif kerja kan, nggak sudah pensiun. Nah itu yang kata-kata itu yang saya selalu ingatkan, kapan saya bisa jemput, karena memang cucu pertama dan cucu yang ya saya benar-benar dengan Angger dengan ibunya itu kayak terpukul sekali gitu begitu Dante nggak ada. Sampai saat ini pun kalau bangun pagi itu saya ingat selalu nyiapkan keperluannya dia. Kamu mau makan apa? Dan itu selalu saya ingatkan. Dan kalau tidur malam itu kami biasakan itu kalau dia ke kamar bapaknya, karena kan punya studio itu selalu kita bilang, ayah temenin aku yuk kemana ke bapak lagi bikin musik gitu kan, karena DJ kan. Itu ayo ke atas, aku WA dulu, Mas anakmu mau ke atas, ya udah sini, udah itu main musik itu. Dia bilang, bapak aku pengen kayak bapak, aku pengen besar kayak bapak, banyak fansnya gitu. Maka saya bilang, saya kalau ingat itu saya bilang, ya udah kamu sekolah yang pinter dulu, sekolah yang pinter, jadi orang yang berguna sama banyak orang, nanti bapak backup, bapak akan penuhin keinginan kamu itu. Itu makanya yang saya ingat ucapannya Angger, selalu memberi semangat anaknya, karena dia selalu, kalau anak ini kan nggak tahu posisi orang tuanya udah seperti apa, tapi dia selalu mengingatkan, Kak, kamu harus sayang sama mama. Mama itu yang melahirkan kamu, mama itu yang membesarkan kamu. Kalau bapak kan yang nyarikan nafkah untuk kamu, untuk keperluan kamu. Tapi karena anak ini pengennya kan, bapak nanti kapan jalan sama mama ya, mama nanti aku ngomong sama mama itu bapak nanti kita jalan. Itu cita-citanya yang belum kesampaian. Melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap
rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam. Gimana anak kecil kalau udah mau renang ya mesti di mobil tuh, jam berapa gitu. Jadi aku bilang ya udah deh, aku dropin dulu deh, tapi kamu jangan jebur ya sampai aku datang ya, aku gituin. Nggak tahu gimana ceritanya, mungkin namanya anak-anak udah lihat air nggak sabaran. Ya di sini ada orang dewasanya sih, ada orang dewasanya gitu, maksudnya aku percayain dia gitu, orang dewasa. Tapi nggak tahu pas aku ditelepon kondisinya udah lagi mau dibawa ke rumah sakit. Emang udah tahu hari itu mau renang, cuma udah aku biasa, ajak. udah daily gitu, udah weekly ya. Ya pokoknya ini bukan cuma sekali lah, dan yang orang aku titipin ini emang udah sering sama dia, udah sering nginep juga bareng, maksudnya sering pergi bareng lah kita tuh, udah sering. Jadi aku nggak ada rasa gimana ya gitu, udah trust lah berenangnya yang udah sering sama ini yang ikut ya, sama yang bersangkutan, yang bukan yang bersangkutan, maksudnya yang ada di situ gitu. Kalau kolam renang ini baru sekali di situ, dan itu kolam renang komplek kan ya, jadi bukan yang waterboom besar gitu, makanya aku nggak ada pikiran kotor sama sekali, nggak ada pikiran jelek. Tadinya aku kelar syuting cuma 2 scene nih gitu, 2 scene paling sejam selesai, udah gitu deket lokasinya dari situ, ya udah deh aku dropin dulu deh daripada dia di mobil nggak tenang. Ditelepon malah itu baru ngirim kacamata renangnya Kak, tuh baru aku gojekin ke situ kacamatanya. Obrolannya itu ya dia udah pengen renang. Iya jam berapa sih gitu. Iya karena aku emang searah ya, lokasinya tuh dekat situ juga di Bekasi, jadi Keranggan ya, jadi searah kan, jadi aku dropin dulu ya udah biar dia senang dulu deh, renang dulu gitu. Dia emang kayak pengen berenang Pengen dulu, banget gitu. Itu baju renangnya itu kebetulan baru beli, dia pengen pakai itu. Amin. Liti, makasih doanya. Saya selalu bilang, ayo nikah kapan? Tahun ini apa tahun depan? Karena saya nggak tahu jodoh saya siapa. Saya ngucap itu doa, malaikat lewat diaminin. Kenapa enggak? 14 seserahan itu berupa make up, alat sholat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu, dan tas. Dari calon suami untuk Mbak Ayu, sedangkan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana, barang-barangnya ada 1 kotak berisikan alat sholat, sisanya berupa makanan khas Betawi. Saya kurang tahu biayanya berapa ya Mbak, tapi yang jelas itu sangat pantas untuk seorang Mbak Ayu, dan barang-barangnya pun bagus dan baik gitu untuk Mbak Ayu maupun Mas Dana. Saya nggak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia. Saya memang tidak mengenal keluarga beliau, tapi cukup terkejut karena mereka sangat jauh dari kesan artis dan baik sekali kepada kami, ramah dan sopan, bahkan ayah pun membuatkan makanan khusus buat kami, jadi benar-benar kami diperhatikan, sholatnya pun kami diperhatikan, jadi buat kami itu mengerjakan seserahan di rumahnya Mbak Ayu itu sesuatu yang berkesan dan bernilai buat kami. Semoga semua itu bisa menjadi hal yang berkah untuk acara-acara berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.